Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang industri sabun dan deterjen dengan saya Farihan sebagai moderator sekaligus presentator dan rekan saya Saiful Hakim sebagai presentator. Baiklah, yang pertama bisa kita ketahui bahwa awal dari sejarah sabun itu dimulai pada 500 tahun sebelum Masehi di bangsa Babilonia. Di sana sabun dibuat dari lemak hewan dan dicampurkan dengan abu kayu. Pada tahun 1550 sebelum Masehi, masyarakat Mesir kuno membuat sabun untuk keperluan membersihkan badan dan sanitasi. Pembuatan sabun batang pertama kali dibuat oleh Al-Razi, yaitu seorang ahli kimia Muslim asal Persia. Oke, selanjutnya ada pengertian dari sabun dan juga deterjen. Deterjen merupakan campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Sedangkan sabun sendiri merupakan suatu bentuk senyawa yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi. Saponifikasi sendiri yaitu reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemah, misalnya NaOH. Jenis sabun ada sabun cair, sabun batang, sabun bubuk, yaitu deterjen, sabun krim atau sabun cuci muka, dan sabun colek. Baiklah, jenis sabun yang akan kita bahas yang pertama itu sabun mandi batang. Sabun mandi batang sendiri ada beberapa bahan baku yang digunakan, yaitu yang pertama minyak dan atau lemak. Lemak sendiri yang digunakan yaitu lemak hewan, sedangkan minyak yang digunakan yaitu minyak kelapa, minyak sawit, minyak ikan, minyak zaitun, dan sebagainya. Yang kedua itu ada alkali. Alkali yang digunakan, bahan baku alkali yang digunakan diantaranya caustic soda atau NaOH, soda as atau Na2CO3, sodium silikat atau Na2SiO3, sodium bikarbonat atau NaHCO3, trisodium fosfat. Bahan aditif yang digunakan juga yaitu air gliserin, surfaktan, pewarna, deodoran, antioksida, builder, dan filler. Oke, selanjutnya ada bahan-bahan aditif dalam pembuatan sabun batang, yaitu senyawa penyusunnya, yaitu builder atau zat penguat, seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Senyawa kompleks fosfat dan natrium sitrat. Sedangkan zat pengisi atau filler yaitu TiO2 yaitu titanium dioksida. Ada juga antioksidan yaitu EDTA atau ethylene diamin tetraasetat. Bahan aditif yang selanjutnya itu ada pewarna, pewangi juga. Di pewangi ada essential oils dan fragrance oils. Yang selanjutnya itu bahan aditifnya yaitu deodoran seperti TCC, trichlorocarbamylid, dan 2-hidroksi 2,4,4 triclodiphenyl ester. Oke, selanjutnya ada proses dan reaksi dari pembuatan sabun. Pada proses pembuatan sabun, yang pertama itu ada saponifikasi lemak netral, seperti yang sudah kita ketahui ya. Saponifikasi yaitu reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemah. Oke, proses saponifikasi ini diantaranya ada lemak yang dicampurkan dengan basa kuat, yaitu 3NaOH, lalu akan menjadi sabun, yaitu 3RCOONA dan
ditambahkan dan juga gliserol. Oke, proses yang selanjutnya yaitu proses pengeringan sabun atau vacuum spray dry. Terus ada netralisasi asam lemak. Dalam netralisasi asam lemak ini ada lemak yang dicampurkan dengan basa kuat dan menghasilkan hidrogen dan gliserol. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan sabun di industri sabun. Ada beberapa proses yang bisa kita ketahui pada proses pembuatan sabun di industri. Yang pertama itu ada oil treatment atau perawatan minyak. Yang selanjutnya ada proses saponifikasi, terus proses sistem vakum. Yang terakhir juga ada proses akhir dari sabun. Baiklah, yang pertama ada perawatan minyak atau oil treatment. Di proses perawatan minyak ini, yang pertama bahan-bahan sabun akan dimasukkan ke kolam karburasi, lalu setelah itu akan dimasukkan ke tangki reaksi alkali, lalu setelah itu akan dimasukkan ke tangki penghilang warna. Lalu setelah itu akan dilakukan penghilang kabut. Lalu akan disaring. Setelah itu akan dilakukan kondensor barometrik atau barometric kondensor. Lalu setelah itu akan dimasukkan ke kolam air. Terus setelah itu akan dimasukkan ke tangki penyimpanan minyak sulingan. Oke, hanya itu untuk perawatan minyak. Kita lanjut ke proses saponifikasi. Bisa dilihat di tangki nomor 9. Proses saponifikasi, bahan yang sudah terjadi di proses oil treatment tadi akan dimasukkan ke kuali saponifikasi. Lalu setelah itu akan dimasukkan ke tangki penyimpanan bahan dasar dari sabun. Oke, proses yang selanjutnya itu ada sistem vakum atau vakum system. Yang pertama itu bisa dilihat di tangki nomor 11. Ada tangki pencampur bahan-bahan yang sudah diselesaikan di proses saponifikasi akan dimasukkan di tangki pencampur bahan untuk dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Lalu setelah itu akan dimasukkan ke tangki penukar panas. Lalu setelah itu akan dipengeringkan menggunakan semprot vakum atau vacuum spray dryer. Lalu setelah itu akan dipisah bagian yang halus dan yang tidak halus. Setelah itu di tank nomor 15 yaitu tempat kondensor barometrik. Lalu setelah itu proses eliminasi atau penghilangan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Lalu setelah itu ada pompa vakum panggung atau siag bag vacuum pump. Lalu setelah itu ada proses pelletizer. Setelah dilakukan proses pelletizer akan dimasukkan ke tangki mie sabun atau disebut juga dengan soap noodle tank. Oke, selanjutnya akan dilakukan
proses akhir dari pembuatan sabun. Yang pertama itu, proses yang pertama ada mixing agitator atau pencampuran agitator. Yang selanjutnya ada proses 3-roll grinding mill. Yang proses selanjutnya itu ada vacuum plodder. Setelah dilakukan vacuum plodder, maka sabun akan di cutting mesin atau pemotongan mesin. Oke, selanjutnya sabun akan ditaruh di dalam kemasan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sabun mandi cair. Bahan baku dari sabun mandi cair yang pertama itu ada minyak atau lemak, seperti yang dibuat di sabun mandi batang, menggunakan minyak atau lemak. Ini merupakan bahan yang wajib. Minyak yang digunakan di sini minyak kelapa murni atau VCO. Oke, yang selanjutnya itu ada bahan aditif seperti gliserin, aqueous, propilena, glikol, DEA, minyak atsiri, etanol 96%, ada phenolphthalein, ada aseton juga, dietil ether, ada media plate count agar atau PCA, ada buffered peptone water atau BPW, dan menggunakan alkohol 70%. Bahan baku yang terakhir itu ada alkali, yaitu KOH atau kalium hidroksid. KOH yang digunakan yaitu 30%. Baiklah, kita lanjut ke proses dan reaksi pembuatan sabun cair. Yang pertama itu minyak VCO yang dengan berat 75 gram dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius. Setelah itu akan dicampur dan diaduk di suhu 75 derajat Celcius. Saat dicampur, bahan yang dicampurkan yaitu KUH dengan berat 52,5 gram. Lalu setelah dicampur dan diaduk akan menghasilkan pasta sabun. Lalu setelah itu akan dicampurkan kembali dengan gliserin sebanyak 10,25 gram. Ada aqueous 134,29 gram, propylene glycol ada 22,5 gram. Lalu diaduk di suhu 75 derajat Celcius. Lalu setelah itu akan dicampurkan kembali dengan koko DEA sebanyak 5,46 gram. Lalu diaduk lagi di suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu akan dicampurkan kembali dengan minyak atsiri dan diaduk di suhu 40 derajat Celcius. Lalu setelah itu akan menghasilkan sabun cair. Setelah itu akan diaduk lagi dan dicuring selama 24 jam. Lalu akan menghasilkan sabun. Nanti juga akan dilakukan analisis seperti uji psikokimia, uji organoleptik. Baiklah, kita lanjut ke komposisi sabun cair. Formulasi pembuatan sabun cair dengan penambahan minyak atsiri melati. Untuk bahan-bahan yang digunakan antara lain minyak atsiri melati dengan sebanyak 4,5%, ada minyak VCO 75 gram, ada kalium hidroksida atau KOH dengan 52,50 gram. Selanjutnya ada gliserin dengan sebanyak 10,25 gram, ada aqueous sebanyak 134,29
29 gram, ada propilena sebanyak 22,50 gram, dan kuko DEA sebanyak 5,46 gram. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saiful Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami tentang sabun dan deterjen. Langsung saja ke deterjen. Bahan baku deterjen yaitu sodium lauren sulfonat, yaitu berupa bahan aktif. Yang kedua, bahan penunjang deterjen berupa soda abu atau Na2CO3. Yang ketiga itu bahan pengisi yang berupa sodium sulfat atau Na2SO4. Yang keempat, alkali yang berupa kaustik soda NaOH, soda ASH atau Na2CO3. Dan yang kelima, bahan adiktif CMC atau karbosil metil selulosa. Dan yang terakhir berupa surfaktan. Terus komponen senyawa penyusun dalam deterjen. Yang pertama yaitu ada namanya komponen surfaktan. Itu berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan. Jenis bahan yang digunakan yaitu berupa alkyl benzen sulfonat atau ABS dan pati alkohol sulfonat. Terus yang kedua, komponen subregulator atau pengatur busa, yaitu berfungsi untuk membantu surfaktan dalam proses pencucian. Jenis bahan yang digunakan yaitu asam lemak. Terus yang ketiga yaitu builders, yang berfungsi untuk penguat daya cuci deterjen. Jenis bahan yang digunakan yaitu berupa sodium tripolifosfat, yaitu untuk mencegah redeposisi. Bahan ini bekerjasama dengan surfaktan untuk meningkatkan daya cuci. Terus yang kedua, soda abu. Terus bagian yang keempat yaitu adiktif, yaitu berfungsi untuk mencegah korosi yang berupa natrium silikat. Terus anti redeposisi agent yang berupa arbosil metil selulosa. Terus yang ketiga yaitu sebagai penghambat noda yang berupa benzotriazol. Yang keempat yaitu sebagai pemutih atau mengubah ultraviolet menjadi cahaya yang terlihat yang berupa bluings dan dari jenis peroksigen. Terus yang kelima yaitu antimikrobial microbial agent, yaitu berupa karbon dilides Celsius anhydride. Terus yang keenam yaitu sebagai memudahkan penghilangan noda yang berupa enzim. Terus yang terakhir yaitu estetika, yaitu berupa parfum. Terus proses pembuatan deterjen. Langkahnya yaitu yang pertama, campurkan bubuk sabu putih dengan bikarbon natrius, kaustik soda, dan bicarbonace tacritus. Kemudian masukkan atau gilas sampai kering dan halus. Setelah itu, masukkan bibit minyak wangi. Kemudian aduk hingga merata. Terus setelah itu, jemurlah adonan hingga benar-benar kering. Setelah itu, kemudian diayak dan diambil adonan yang paling halus berupa bubuk. Terus bagian proses dan reaksi pembuatan deterjen, yang dimana yang pertama yaitu reaksi sulfonasi. Yang terjadi yaitu air berikatan rangkap plus H2SO4 dan SO3. Kemudian menjadi air rangkap
SO3H plus H2SO4, yang dimana bisa disebut dengan alkyl benzena abaum akan membentuk alkyl benzena sulfonat. Bisa dilihat seperti gambar. Terus langsung saja. Terus yang kedua yaitu reaksi sulfonasi. Dalam reaksi sulfasi ini terjadi dua reaksi, yang dimana reaksi utama dan reaksi tambahan. Yang reaksi utamanya yaitu R. R berikatan COH2OH plus SO3H2O, kemudian membentuk ROSO2H plus H2O. Delta H sama dengan 325 sampai dengan 350 kilojoule atau kilogram. Terus yang kebagian reaksi tambahan ini akan membentuk R ikatan CH2OH plus R1 berikatan CH berikatan OSOH SO3H, kemudian membentuk R1 berikatan CHOH. Bisa dilihat seperti gambar. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.